Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Sriani, NIM 0322233338 dari jurusan Manajemen Komunikasi, dosen pengampu Bapak Rudi Kurniawan, Eskom MT. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang literasi informasi dan literasi digital. Baik, dimulai saja presentasinya. Literasi informasi adalah literasi walaupun hal tersebut menimbulkan kesulitan manakala ingin menerjemahkan kata literat. Selanjutnya, di sini mengenai definisi tentang literasi informasi mulai di Amerika Serikat sekitar dasawarsa pada tahun 1970-an, pengertian serta landasan dasar tidak sepenuhnya memenuhi kesepakatan di kalangan ilmuwan informasi. Seperti dikatakan Saprio dan Burgess pada tahun 1966. Literasi informasi merupakan konsep yang sering digunakan namun memiliki sifat ketaksaan atau ambiguitas yang berbahaya. Di sini juga ada berbagai model literasi informasi, yaitu keberadaan model memungkinkan untuk mengidentifikasi berbagai komponen serta menunjukkan hubungan antar komponen. Juga model dapat digunakan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan literasi informasi. Jadi, dalam keberadaan model ini, kemampuan untuk mengetahui kapan ada kebutuhan untuk informasi, untuk bisa mengidentifikasi, menemukan, mengevaluasi, dan secara efektif memakai informasi tersebut untuk isu atau masalah yang dihadapi. Dan selanjutnya ada model The Bigs. Model ini memiliki terdiri dari 6 tahapan pemecahan masalah. Pada masing-masing tahap dikelompokkan 2 sublangkah atau komponen. Yang pertama ada definisi tugas. Definisi tugas ini mempunyai 2 komponen atau 2 pemecahan. Yang pertama itu ada definisi masalah informasi yang dihadapi. Yang kedua ada identifikasi informasi yang diperlukan. Selanjutnya poin kedua tentang strategi mencari informasi. Poin ke-1 menunjukkan bahwa menentukan semua sumber yang mungkin, memilih sumber terbaik. Dan yang poin ketiga ada lokasi dan akses. Tentukan lokasi. Yang pertama ada tentukan lokasi sumber secara intelektual maupun fisik. Yang kedua menentukan informasi dalam sumber. Poin yang keempat dalam model The Bigs ini menggunakan informasi. Yang pertama ada hadapi, misalnya membaca, mendengar, menyentuh, mengalamati. Kedua, ekstra informasi yang relevan. Selanjutnya, model The Bigs pada poin kelima yaitu sintesis. Poin yang kesatunya itu berupa mengorganisasikan dari banyak sumber. Kedua, sajikan informasi. Selanjutnya, poin terakhir dari model The Bigs ini ada evaluasi. Yang pertama ada nilai produk yang dihasilkan dari segi efektivitas. Yang kedua, nilai proses apakah efisien. Setelah mempelajari model The Bigs ini, selanjutnya ada berbagai jenis literasi informasi. Apa saja yang ada di jenis literasi informasi? Yang pertama ada literasi visual. Literasi visual ini literasi informasi dari berbagai literasi sebagai berikut. Yang pertama ialah literasi visual, artinya kemampuan untuk memahami dan menggunakan citra, termasuk kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengungkapkan diri sendiri dalam konteks citra. Penjelasan dari literasi visual ini selain itu, literasi visual juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan atau menciptakan suatu gambar yang tepat dalam mengekspresikan diri. Literasi visual dapat dilakukan dengan cara membaca suatu gambar yang dilihat oleh seseorang. Selanjutnya, hasil dari literasi visual dapat dituangkan dalam bentuk tulisan. Setelah literasi visual, selanjutnya ada literasi mengenai literasi media. Literasi media yaitu kemampuan seseorang untuk menggunakan berbagai media guna mengakses, analisis, serta menghasilkan informasi untuk berbagai keperluan dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang akan dipengaruhi oleh media yang ada di sekitar kita berupa televisi, film, radio, musik, terekam, surat kabar, dan majalah. Dan pada intinya, dari penjelasan literasi media ini akan memberikan kesadaran kritis ketika berhadapan dengan media. Kesadaran kritis menjadi kata kunci
kunci bagi gerakan literasi media. Literasi media sendiri bertujuan untuk terutama memberikan kesadaran kritis sehingga lebih berdaya di hadapan media. Selanjutnya ada literasi mengenai teknologi komputer dan komunikasi lazim disebut literasi komputer. Nah, literasi teknologi komputer ini artinya kemampuan tahu bagaimana menggunakan dan mengoperasikan komputer secara efisien sebagai proses informasi. Bagian ini merupakan separuh bagian dari literasi teknologi informasi dan komputer. Dan lainnya adalah literasi media. Selanjutnya mengenai literasi jaringan. Literasi jaringan ini merupakan literasi dalam menggunakan jaringan digital secara efektif yang banyak berkembang berkat keberadaan internet. Bagi pustakawan, literasi informasi menyaratkan perubahan pikir dari kepemilikan ke akses. Artinya informasi milik perpustakaan namun dapat diakses oleh publik sehingga menimbulkan pertanyaan seberapa jauh konsep pemilikan itu. Setelah literasi jaringan, ada pun literasi kultural. Literasi kultural ini artinya pengetahuan mengenai serta memahami tentang bagaimana tradisi, kepercayaan, simbol, dan ikon, perayaan dan sarana komunikasi sebuah negara, agama, kelompok, etnik, atau suku berdampak terhadap penciptaan, penyimpanan, penanganan, komunikasi, preservasi, serta perasipan data, informasi, dan pengetahuan dengan menggunakan teknologi. Selanjutnya mengenai bab 1 yang bertentangan tentang menyikapkan generasi Indonesia. Pada bab 1 ini, tantangan dan peluang Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penggunaan internet terbesar di dunia menurut hasil riset yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggaraan Data Internet Indonesia bersama dengan Pusat Kajian Komunikasi atau disebut juga dengan Puskalkom Universitas Indonesia. Total jumlah penggunaan internet di Indonesia per awal pada tahun 2015 adalah 88,1 juta orang. Karena penjelasan dari literasi digital sebagai kecakapan hidup, perkembangannya, peralatan digital, dan akses akan informasi dalam bentuk digital mempunyai tantangan sekaligus peluang. Selanjutnya, ada bab 2 mengenai literasi digital sebagai kecakapan hidup. Apa sih pengertian dari literasi digital sebagai kecakapan hidup? Literasi digital menurut Paul Gista dalam bukunya yang berjudul Digital Literacy. Pada tahun 1997, literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui komputer dan pada tahun 2001 menawarkan pemahaman baru mengenai literasi digital yang berakar pada literasi komputer dan literasi informasi. Itulah mengenai bab 2 tentang literasi digital sebagai kecakapan hidup. Selanjutnya ada bab 3 mengenai gerakan literasi digital di sekolah. Nah, gerakan literasi digital di sekolah ini mempunyai 2 poin. Yang pertama ada strategi gerakan literasi digital di sekolah. Literasi digital sekolah harus dikembangkan sebagai mekanisme pembelajaran terintegrasi dalam kurikulum atau setidaknya terkoneksi dengan sistem belajar mengajar. Poin yang kedua ada penguatan kapasitas fasilitator, penguatan aktor atau fasilitator literasi di lingkungan sekolah. Ditekankan pada pelatih, kepala sekolah, pengawas, guru, dan tenaga kependidikan tentang literasi digital. Selanjutnya yang terakhir ada bab 4 mengenai gerakan literasi digital di keluarga. Nah, mengenai gerakan literasi digital di keluarga ini mempunyai sasaran. Gerakan literasi digital di keluarga ini mempunyai tujuan dari penguatan budaya literasi digital di keluarga terutama bagi anak-anak untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan positif dalam menggunakan media digital dalam kehidupan sehari-hari. Justru orang tua juga diharapkan mampu secara bijak dan tepat mengarahkan dan mengembangkan budaya literasi digital di keluarga.